Welcome back Skadu Podcast, ngobrol bareng di SMK Negeri 2 Jeneponto. Hari ini kami sementara berada di SMK Negeri 2 Jeneponto dan telah hadir tamu kita. Yang pertama, Ibu Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto dan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Jeneponto selaku tuan rumah. Pada hari ini SMK Negeri 2 menjadi salah satu finalis lomba perpustakaan tingkat SMA, SMK dan sederajat tingkat Kabupaten Jeneponto tahun 2025. Untuk itu, untuk penjelasan lebih lanjut kita tanya ke tamu kita yang pertama, Ibu Kepala Bidang terkait lomba ini. Silakan Bu. Apa dulu yang mau dijelaskan, Pak? Ini jadi, lombanya tujuannya apa? Terus bagaimana pesertanya, berapa jumlah sekolah yang mengikuti, dan bagaimana dengan SMK Negeri 2 Jeneponto? Oke. Jadi terima kasih Pak Host. Saya Kabid Layanan Kerjasama dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto. Saat ini sedang menjadi penyelenggara lomba perpustakaan satuan pendidikan tingkat Kabupaten Jeneponto. Satuan pendidikannya itu ada tiga jenjang SD sederajat, kemudian jenjang SMP sederajat mencakup SMP MTS, kemudian jenjang SMA sederajat itu SMA, SMK dan Madrasah Aliyah. Nah, lomba ini sudah kami sosialisasikan sejak bulan Mei 2025. Tapi terpublikasi secara luas itu baru di bulan Juli tahun 2025. Ini karena mengingat anggaran di tahun anggaran 2025 beberapa kali mengalami refocusing, kemudian ada efisiensi dan seterusnya. Nah, pada bulan Juli akhirnya kami final menyelenggarakan lomba perpustakaan satuan pendidikan dengan tujuan. Tentu saja awal tujuan kami untuk memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan yang sudah menyelenggarakan perpustakaan di sekolahnya masing-masing. Jadi kami berharap bahwa ini memberikan apresiasi. Kita telah melakukan pembinaan kepada semua satuan pendidikan di Kabupaten Jeneponto. Namun dalam perjalanannya harapan kami terbesarnya adalah seluruh sekolah berpartisipasi dalam lomba ini, baik itu jenjang SD, SMP maupun SMA. Namun demikian ternyata setelah dipublikasi sekian purnama jumlah peserta yang terjaring ini mungkin antara ekspektasi dan harapan itu memang belum sama, masih ada kesenjangan. Jadi ekspektasi kami adalah semua jenjang bisa ikut, tetapi harapan kami seperti itu, tetapi dalam kenyataannya masih sangat terbatas perpustakaan yang menganggap dirinya layak untuk diikutsertakan lomba. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kami tidak mengatakan bahwa perpustakaan misalnya satuan pendidikan itu yang tidak layak tidak boleh ikut lomba. Pada prinsipnya ikut saja dulu lombanya. Jadi ada proses belajar, ada proses mengetahui seperti apa perpustakaan berstandar nasional perpustakaan, karena semua perpustakaan yang ikut lomba ini pasti kita arahkan untuk menjadi perpustakaan yang berstandar. Jadi setiap lembaga itu memiliki standar sendiri, termasuk perpustakaan satuan pendidikan karena masuk dalam pembinaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto. Jadi lingkup kabupaten, lingkup daerah itu membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah itu. Sehingga kami menganggap bahwa setiap tahun kami dituntut untuk melakukan pembinaan ke seluruh perpustakaan ini dan masuk dalam salah satu intervensi daerah dalam pencapaian indeks pembangunan literasi masyarakat. Jadi harapan kami terbesarnya bahwa melalui lomba ini, maka beberapa perpustakaan yang menjadi peserta lomba itu sudah tahu betul dan paham betul bagaimana itu standar-standar perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Nah, yang kedua tentu saja target kami adalah dengan melalui lomba perpustakaan ini semua perpustakaan yang ada dan menjadi peserta itu sudah bisa diusulkan untuk menjadi perpustakaan yang terakreditasi.
Jadi seperti itu, karena akreditasi perpustakaan juga memberikan nilai tersendiri pada indikator indeks pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Ya, Siap, begitu Bu. barangkali, Pak. Luar biasa penjelasannya, menarik sekali lombanya, tetapi memang dalam pelaksanaannya masih ada juga sekolah-sekolah yang belum mendaftarkan dirinya. Tetapi ini niat baik dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto dengan mengadakan lomba. Tentunya selain mengikuti lomba, Dinas Perpustakaan juga akan melakukan pembinaan dengan harapannya bahwa seluruh perpustakaan ada di Kabupaten Jeneponto bisa mengikuti untuk bisa melakukan sesuai dengan standar perpustakaan nasional. Betul. Selanjutnya kita berlari ke tamu kita yang kedua. Ada Salah satu finalis lomba kita yaitu ada SMK Negeri 2 Jeneponto yang pada hari ini kita pinjam tempatnya. Saya selaku host tamu berkunjung ke podcast Skadu Podcast hari ini dengan bangga bisa menggunakan Skadu Podcast dan menjadi tamu host. Dan sekarang ada tuan rumah yang saya mau tanyakan kepada tuan rumah, apa sih persiapannya mengikuti lomba dan tentunya harapannya ke depan bagaimana terhadap perpustakaan yang ada di SMK Negeri 2 Jeneponto. Iya, ya, terima kasih banyak Pak atas kunjungannya. Alhamdulillah hari ini bersama Ibu dan rombongan sudah memvisitasi SMK Negeri 2 Jeneponto, terlebih dengan perpustakaan kami, Perpustakaan Lontara Rumbia. Itu menjadi kebanggaan kami juga, karena salah satu kebanggaan kami adalah bahwa SMK Negeri 2 Jeneponto masuk menjadi nominasi finalisasi 6 besar, dan ini merupakan apresiasi bagi kami yang sudah berupaya mengembangkan bagaimana berinovasi, bagaimana anak-anak kami dituntut untuk berupaya lebih banyak literasinya. Jadi kami berupaya itu setiap saat. Jadi di hari Senin upacara ya Pak ya. Jadi Senin, kemudian 15 menit sebelum pembelajaran di tiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu masing-masing. Jadi tim kami itu ada beberapa. Jadi ada tim gemar. Gemar itu terdiri dari gemar permainan dan olahraga. Itu tiap hari Selasa. Jadi mereka 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi anak-anak dikumpulkan di lapangan, mereka membuat semacam permainan supaya menarik dan memotivasi anak-anak untuk lebih cepat hadir sambil menunggu gurunya. Itu salah satunya. Kemudian di Rabu itu ada namanya rasi, literasi Rabu. Nah, ini dikembangkan lagi oleh 8 orang tim juga, 8 orang. Jadi kami berbagi, Senin lain penanggung jawabnya, Selasa, Rabu. Di Kamis itu kami adakan orkes olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan. Ya, olahraga kesehatan itu merupakan literasi juga yang harus dikembangkan, bagaimana anak-anak tidak malas gerak. Nah, di tiap hari Kamis. Kemudian di hari Jumat itu Jumat ibadah. Nah, Jumat ibadah. Jadi literasi mengaji, setor hafalan. Jadi anak-anak kami berupaya untuk program prioritas Bapak Gubernur, kita JUS 30 itu diupayakan guru dan siswa termasuk kepala sekolah juga digenjot untuk termotivasi untuk itu diselesaikan. Jadi kami bentuk tim dari semua guru itu harus memilih. Jadi kita rembuk bagaimana teman-teman maunya pilih kemana, hari apa. Jadi berikan hari senggang di mana teman-teman datang duluan daripada siswa. Nah, di situ jadi 15 menit sebelum pembelajaran. Luar biasa. Keren. Jadi ada hal yang baru yang kita bisa dapatkan informasinya melalui penjelasan dari Ibu. Bahwa setiap hari itu ada tema. Betul, setiap hari ada tema. Boleh saya bertanya sedikit? Silakan Bu. Sama Bu Kep Sektor. Silakan. Bagaimana peran perpustakaan terhadap pengembangan literasi bagi gurunya sendiri begitu. Jadi kalau misalnya selama ini perpustakaan banyak diarahkan untuk siswa, misalnya ada kunjungan khusus misalnya per kelas setiap bulan misalnya, kalau misalnya ada kunjungan bergantian, tapi gurunya sendiri bagaimana misalnya memanfaatkan waktu luangnya untuk memanfaatkan layanan, karena di sini banyak sekali layanan Betul. di luar mata pelajaran. Buku teks banyak sekali koleksi bukunya. Itu ribuan koleksi bukunya, sampai perpustakaan
SMK Negeri 2 Rumbia ini masuk kategori perpustakaan yang terakreditasi A. Ini luar biasa sekali, luar biasa. Pak, karena banyak satuan pendidikan di Kabupaten Jaya Ponto itu perpustakaannya bukan hanya bukan hanya akreditasi, tetapi malah tidak sama sekali terakreditasi. bahkan ada yang belum ber-NPP. Nah, ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi kami semua sebagai di kinerja kami, pencapaian kinerja kami untuk lebih bagaimana ke depannya pembinaan kita. Nah, ini kami tentu saja ingin juga melihat pembelajaran yang bukan hanya siswanya tetapi gurunya juga, sendiri. ya. Gurunya sendiri. Mungkin Apakah ada Ibu Kepsek bisa menjelaskan adakah program khusus yang- untuk para guru ya? Karena ini kan inovasi sebenarnya, Betul, masuk betul. inovasinya. Seperti itu. Iya, iya. Jadi untuk guru-guru itu sendiri, jadi alhamdulillah guru-guru itu berinovasi juga dalam hal ini. Guru memanfaatkan waktu online untuk belajar. Iya, jadi mereka mengikuti seminar online, workshop online, apakah itu diadakan oleh kementerian, apakah itu diadakan oleh Perpusnas. Itu semua kita berupaya semua untuk ikuti. Iya, jadi minimal 1 kali sebulan diupayakan itu guru-guru ada supaya pengembangannya itu ada. Iya, jadi peningkatan kompetensi. Intinya ada dorongan dari kepala sekolah. Jadi betul. seorang pemimpin itu bisa menjadi menjadi contoh yang baik ketika dia memberikan hal juga yang baik kepada bawahannya. Tentunya akan menjadi contoh baik apabila seorang kepala sekolah mengarahkan anggotanya atau stafnya untuk bisa mengembangkan SDM-nya melalui yang tadi disampaikan oleh. Selain itu mereka juga ada kombel, kelompok belajar kecil. Jadi mereka berkolaborasi, bisa saja 2-3 orang itu dengan bincang-bincang kecil. Mereka punya inovasi yang bisa. Jadi buat media pembelajaran, bagaimana menggenjot anak-anak. Jadi tiap sore itu sebelum pulang mereka diskusi kecil dulu, apa sih yang kita akan persiapkan besok. Iya, seperti itu. Setiap hari ada evaluasi, Tiap hari ada evaluasi ya. Iya. Keren. Semangat. Oke. Jadi cukup dulu perjumpaan kita sore hari ini karena matahari sudah hampir terbenam. Jadi saya harap kita semua kembali ke tempat masing-masing dan meninggalkan SMK Negeri 2 Jeneponto dengan kesan yang Terima sangat baik kasih. dan motivasi tentunya untuk bisa berubah jadi lebih baik. Sekian dari saya. Salam hormat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi.